Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di kajian rutin setiap Rabu malam membahas kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita awali perjumpaan kita dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini masuk bab 43, yaitu memuliakan Ahlul Bait Rasulullah dan penjelasan bagaimana keutamaan mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semua. Nanti kita dengarkan bagaimana Ustadz menyampaikan mengenai keutamaan-keutamaan mereka. Di hadapan kita sudah hadir Ustadz Munir. Gimana keadaannya Ustadz? Alhamdulillah keadaan baik, stabil, sehat, jasmani, rohani. Alhamdulillah. Kemarin katanya sempat sakit ya Ustadz ya? Ya itu apa namanya? Ya siklus saja. Siklus. Kadang sehat, waktunya sakit. Dan kalau lama nggak sakit itu justru rindu. Masya Allah. Jangan-jangan kita ini di istidraj, dilulu. Jangan sampai enak terus, aman terus. Jadi sesekali merasakan itu. Iya. Karena salah satu fungsi sakit itu untuk peningkatan. Menguji kesabaran, menguji keimanan. Terus tentu banyak hikmah di balik itu. Terus insya Allah penghapus dosa. Ya, berarti orang yang diuji dengan sakit itu ya kalau dia bersabar bersih dosanya. Ya, daripada orang yang kasih sehat kuat tapi nggak pernah syukur. Nah, ini bahaya malah bisa jadi sombong. Ya, makanya bisa jadi juga peringatan. Ada bibit-bibit sombong, kufur, kurang syukur, ya dikasih oleh Allah sakit. Diingatkan. Jadi nikmat juga sebenarnya. Sakit itu nikmat. Kalau bisa. Tapi kalau dikasih sakit malah gerendel, malah nggak jadi pahala. Nah, itulah pentingnya ngaji. Bahwa sakit itu ujian. Sabar itu ya memang pahit. Nggak ada sabar enak. Tapi di balik itu ada pahala, ada pengampunan dosa. Jadi kalau dikasih sakit ya biasa-biasa saja gitu loh. Maksudnya ya udah waktunya sakit, dinikmati ya. Kalau dikasih enak ya dinikmati. Disyukuri, ya jangan melampaui batas. Jadi intinya orang yang beriman itu siap diberi yang enak-enak, juga siap diuji dengan yang enggak enak-enak. Diuji dengan yang enak-enak, syukur. Diuji dengan yang enggak enak-enak, sabar. Nah, ya, jadi begitu. Jadi antara syukur dan sabar. Dan dari situlah Allah kemudian ingin melihat kualitas. Ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita bab berapa Pak Gu? Bab 43 Ustaz. Tentang Ahlul Bait Rasulullah.
bagaimana kita memuliakannya dan apa yang menyebabkan mereka kita harus muliakan. Jadi Ahlul Bait itu apa? Nah itu kita berangkat dari definisi dulu. Jadi Ahlul Bait. Ya, dua kata ini sebenarnya nggak asing. Ahlun dengan Al-Bait. Al-Bait. Ahlul Bait. Ahlu kan ahli, anggota, ya, keluarga. Bait itu rumah. Jadi anggota rumah. Ya, anggota keluarga berarti. Keluarga. Bait itu kan satu rumah, maksudnya hubungan kekerabatan. Berarti kalau ahlu bait Rasulullah, maksudnya adalah keluarga atau kerabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keluarga beliau, bapaknya ya Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, ya, makanya disebut dengan Bani Hashim. Nah, Bani Hashim itulah keturunan Hashim ini yang kemudian disebut dengan Ahlul Bait. Beda dengan dzurriyyah Nabi, itu lain lagi ceritanya. Dzurriyyah itu keturunan. Nah, setiap dzurriyyah pasti Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait belum tentu dzurriyyah. Misalnya Abbas itu kan pamannya Nabi. Dia Ahlul Bait. Ahlul Bait. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah atau Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas Ahlul Bait. Tapi bukan anak Nabi kan, bukan keturunan. Bukan. Jadi harus beda. Jadi keturunan Nabi berarti Ahlul Bait dan ya tidak harus dzurriyyah. Intinya menurut para ulama itu adalah keturunan dari Hashim. Hashim itu adalah ayahnya Abdul Muthalib. Berarti kalau Abdul Muthalib itu kakek, Hashim ini berarti buyut Nabi yang disebut dengan Bani Hashim. Nah, termasuk Imam Syafi'i itu adalah Bani Hashim. Nah, orang-orang inilah yang termasuk juga istri-istri Nabi. Semua istri Nabi itu berarti Ahlul Bait. Nah, orang-orang ini harus dihormati, dimuliakan. Ya, karena mereka orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin kita menghormati Nabi tapi nggak menghormati keluarganya, nggak menghormati pamannya, nggak menghormati sepupunya, nggak menghormati orang-orang di sekitarnya. Dan Nabi itu sangat dekat dengan keluarganya, sangat dekat dengan keluarga, sangat mencintai keluarga dan kerabatnya. Ya, terbukti pertama kali beliau mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu siapa yang panggil pertama? Orang terdekat. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga kerabat dekat. Ya. Berarti prioritas dakwah beliau pada pertama istrinya, orang-orang terdekat, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abbas, Hamzah dan lain sebagainya. Dan itu mau nggak mau hubungan darah itu sangat berpengaruh dengan kedekatan. Ya, tidak bisa dipungkiri. Namun salah satu syarat Ahlul Bait itu adalah dengan syarat mereka beriman. Mereka Muslim. Abu Lahab salah satu kerabat Nabi ya. Karena beliau justru memusuhi Islam, ya dikeluarkan. Ya, tentu tidak termasuk. Dan mereka mulia, apalagi keturunan Quraisy.
apalagi keturunan Bani Hashim, mulia. Ya, mulia. Quraisy, Bani Hashim itu mulia. Dan memiliki kedudukan tinggi. Dan mereka pemimpin umumnya. Ya, kerajaan Bani Umayyah, termasuk Bani Abbasiyah, itu adalah Quraisy. Apalagi Abbasiyah, keturunan Bani Hashim. Pemimpin-pemimpin besar itu. Tapi sekali lagi, dengan syarat mereka beriman. Kalau mereka beriman, berarti mereka orang mulia. Jadi punya nasab yang mulia ditambah dengan keimanan. Kita harus menghormati dan kita harus memuliakannya. Tapi kalau sebaliknya mereka tidak beriman, apalagi memusuhi Nabi atau memusuhi ajarannya, ya kita tidak berkewajiban dan tidak ada kewajiban untuk menghormati, memuliakan mereka. Apalagi mereka kalau memusuhi Islam, ya kita harus membela Islam, yang membela Nabi-Nya. Ya, jadi dengan syarat mereka Islam. Dan semestinya, seharusnya mereka harus lebih Islam daripada orang lain, ya kan? Karena punya jalur khusus, punya nasab, punya ikatan darah. Dan mereka harus lebih ini. Makanya istri-istri Nabi itu ya harus lebih baik dari istri-istri dari wanita yang lain, diingatkan. Termasuk beliau sangat tegas terhadap putri yang tercinta. Kalau sekiranya Fatimah mencuri gitu, ini tidak mungkin ya. Tapi dikasih gambaran. Maka beliau sendiri yang langsung menghukum. Mereka kalau beriman dia menjadi sangat mulia. Tapi kalau punya kemuliaan, punya hubungan nasab dengan Nabi dan kemudian tidak beriman dan justru menentang Nabi, ya tentu hukumannya lebih berat lagi. Nah, dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa yang maksum itu Nabi, keluarganya tidak ada yang maksum. Ya. Maka bentuk cinta kita kepada Nabi, hormat kita kepada Nabi, kita harus menghormati keluarganya. Itu mau tidak mau, itu harus fardu ain. Ya, mencintai istri-istrinya, memuliakannya, ya, memuliakan, membanggakan Khadijah, Aisyah, Zainab, Romlah, ya, Ummu Salamah, Maimunah, ya, semua istri-istri beliau itu mereka adalah ibu-ibu kita, ummahatul mukminin. Kita muliakan, kita doakan, kita bersolawat untuk mereka. Begitu juga dengan kerabatnya, Ali bin Abi Thalib, Ja'far, Hamzah, Ibnu Abbas, ya, dan keturunan-keturunannya, cucu-cucu Nabi sampai saat ini. Ya, mereka ada hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita muliakan, kita doakan. Makanya sholawat kita itu kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sebut terus keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, salam sejahtera, keselamatan dan kesejahteraan untuk Rasulullah dan untuk keluarganya. Rasulullah. Ini salah satu bentuk cinta kita. Ya. Makanya menghormati, memuliakan Nabi harus memuliakan keluarganya. Ini pesan penting Nabi SAW. Bahkan beliau katakan, saya tinggalkan 2 hal penting. Ya. Ini yang satu kitabullah, kedua adalah keluarga. Ya. Makanya kalau ada orang berani mencaci istri Nabi, kafir dia. Ya. Berani mencaci istri Nabi, menuduh macam-macam, dia kafir. Dia menyalahi Al-Quran, ayatnya jelas. Ya, surat Al-Ahzab ayat 33 itu. Ya.
apalagi menuduh yang macam-macam, ada yang menuduh Aisyah selingkuh dulu kan, hadis Rifqi itu langsung diluruskan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa clear Aisyah tidak melakukan itu. Tapi namanya fitnah, namanya hoax itu kadang lebih menarik ya untuk dibuka, untuk diikuti di mana-mana begitu. Makanya kalau cerita aneh-aneh tentang keluarga Nabi, istri-istri Nabi, kita berpegang teguh pada Al-Quran, berpegang teguh pada hadis. Mereka adalah manusia-manusia mulia. Kita harus menghormatinya. Tidak mungkin seorang Nabi yang mulia itu memiliki istri yang nggak benar. Itu mustahil. Ya, ayat Al-Qurannya jelas. Laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, sebaliknya laki-laki jahat atau perempuan jahat akan mendapatkan pasangan yang jahat. Kalau ada salah satu istri Nabi jahat, nyalain makanya kalau ada orang mencaci istri Nabi, menuduh macam-macam, itu berarti dia kafir. Na'udzubillah. Jelas, sholawat kita itu adalah untuk Nabi dan untuk keluarganya. Hadis itu kan, hadisnya kan sudah dibaca kan ya, panjang. Iya. Ya, silakan dibaca lagi. Masya Allah. Dibacakan artinya, Ustaz? Ya, boleh. Ya. Sambil dijelaskan barangkali. Baca artinya. Bismillah. Dari Yazid bin Hayyan, dia bercerita, aku dan Husain bin Sabrah serta Amr bin Muslim pernah pergi ke kediaman Zaid bin Arqam. Setelah kami duduk di dekatnya, Husain berkata kepadanya, wahai Zaid, sesungguhnya engkau telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Sebab engkau sempat bertemu Rasulullah, mendengar ucapan beliau, juga berperang bersama beliau dan mengerjakan sholat di belakang beliau. Sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang melimpah, wahai Zaid. Beritahukanlah kepada kami, Zaid, apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah. Maka Zaid pun berkata, wahai putra saudaraku atau keponakanku, demi Allah, usiaku ini sudah lanjut, serta aku telah lama ditinggal oleh Rasulullah dan aku lupa sebagian apa yang aku hafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, terimalah dengan baik, dan apa yang tidak dapat aku sampaikan, janganlah kalian menuntutnya dariku. Selanjutnya Zaid mengungkapkan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami di tempat sumber air yang dikenal dengan sebutan Hum, yang berada di antara kota Mekah dan Madinah, untuk menyampaikan khutbah. Beliau menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah serta memberikan nasihat dan peringatan. Sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa yang hampir datang utusan Robku, yaitu malaikat maut, dan aku harus memenuhi penjemputannya. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Pertama, kitabullah yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya, maka ambil dan peganglah dengan teguh kitabullah itu. Beliau memerintahkan agar selalu berpegang teguh kepada kitabullah dan menganjurkan untuk dapat memahaminya. Lalu beliau bersabda, dan yang kedua, yaitu ahlul bait atau keluargaku. Aku benar-benar mengingatkan kalian akan Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian akan Allah tentang ahlul baitku. Husain bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, apakah ahli bait itu? Bukankah istri-istri beliau termasuk ahlul bait beliau? Zaid menjawab, istri-istri beliau termasuk ahlul baitnya, akan tetapi ahlul bait yang dimaksud adalah orang yang diharamkan menerima sedekah atau zakat sesudah beliau wafat. Siapakah mereka itu? Tanya Husain lebih lanjut. Zaid pun menjawab, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Husain bertanya, mereka semua itu diharamkan menerima sedekah? Zaid pun menjawab, ya, hadis riwayat Muslim.
Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketahuilah sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang berat. Salah satunya ialah kitabullah yang merupakan tali Allah. Barang siapa mengikutinya berarti dia berada dalam petunjuk, dan barang siapa meninggalkannya dia berada dalam kesesatan. Gitu. Sudah jelas ya? Mantap. Jadi memang seperti yang tadi diceritakan oleh Ustadz Munir, bahwa memang ditinggalkan dua perkara yang berat, yaitu kitabullah dan ahlul bait. Begitu Ustadz? Betul. Jadi salah satu kelebihannya lagi bahwa ahlul bait itu tidak boleh menerima zakat atau sedekah. Ya, jadi nggak boleh memberi sedekah atau zakat kepada keluarga Bani Hashim. Karena apa? Itu menunjukkan kemuliaan, ketinggian derajat mereka. Sedekah, infak atau zakat itu adalah untuk paling utama fuqara wal masakin. Jadi jangan sampai haknya, jatahnya fakir miskin diberikan kepada keluarga Nabi, menghina itu. Kalau kita mau traktir nggak bisa dong? Nah, beda dengan hadiah. Oh, beda. Beda dengan rampasan perang. Oh, yang nggak boleh dibatasi zakat. Zakat itu apa artinya? Membersihkan kan? Oh, yang berarti yang dibersihkan itu sesuatu yang kotor. Jangan itu yang dikasih kepada keluarga Nabi yang mulia. Ya. Kasih yang terbaik. Tapi bukan zakat. Iya, bentuk hadiah. Rampasan perang dan lain sebagainya. Bahkan keluarga Nabi itu kan bisa mendapatkan 1/5 dari rampasan perang. Baik itu anfal ataupun fai. Ya, 1/5. Dan sepeninggal Nabi SAW, para sahabat, terutama para sahabat yang kaya-kaya itu adalah yang menanggung hidupnya istri-istri Nabi atau ahlul bait. Ya, dipenuhi semua, bahkan hadiah-hadiahnya itu luar biasa karena menghormati, melimpah ruah hadiah untuk istri-istri Nabi. Tapi mereka ini adalah wanita yang hidup dengan Nabi, dengan kebiasaan Nabi, ajaran didikan Nabi. Ya, mereka memperlakukan seperti dulu Nabi melakukan harta. Sebanyak sebesar apapun kiriman hadiah dari orang-orang kaya itu, ya langsung disalurkan untuk orang-orang duafa. Enggak tersisa, enggak ditumpuk, bukan untuk dipakai gelang, kalung, nggak mumpung ya. Iya, istri Nabi enggak begitu. Ya setiap hari kosong terus, saldonya selalu zero gitu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan bahwa ya jangan sampai ada simpanan uang, simpanan makanan di rumah ini. Maka sebanyak sebesar apapun harta yang diterima Ibunda Aisyah, ibunda-ibunda yang lain langsung dibagikan. Ya. Ini kalau siapa orang terkaya dari sahabat itu? Ya Utsman, setelah itu Abdurrahman bin Auf. Kalau ngirim nggak tanggung-tanggung, bentuk emas, bentuk apa gitu habis. Ya, tapi langsung dibagi lagi sama ummahatul mukmin. Itulah kemuliaan mereka. Jadi sungguh luar biasa. Jadi Nabi sebagai manusia, beliau punya keluarga, punya keturunan. Mau nggak mau ada hubungan, ada ikatan. Maka ini yang dijaga oleh Nabi, citra Nabi, bukan pencitraan ya. Nabi itu mulia. Ya. Tapi mau nggak mau Nabi itu terikat dengan istrinya, terikat dengan keluarganya. Jadi jangan sampai ada celah kemudian menjatuhkan Nabi melalui keluarga istrinya. Makanya orang yang sebenarnya menyerang Nabi itu sasaran antara aja. Tujuannya apa? Ya ke Nabi. Ya nggak? Orang nyerang Aisyah, nyerang ummahatul mukminin yang lain, itu sebenarnya yang dibidik adalah Nabi.
Kalau orang terpengaruh bahwa Aisyah itu selingkuh begitu, ya pasti kembali kepada Nabi. Nabi berarti nggak benar juga, karena ada ayat mengatakan nggak mungkin orang baik itu mendapatkan orang, atau orang baik-baik itu akan mendapat pasangan yang baik. Jadi sebenarnya yang dibidik itu Nabi. Makanya kata Nabi SAW, ini termasuk urusan yang berat, yang harus dijaga. Dan ini sangat dijaga oleh para sahabat. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena mau nggak mau keluarga itu, ya, mulianya keluarga. Makanya penting, di sini ada satu pelajaran, teman-teman jamaah sekalian. Kita sebagai anak, jaga itu martabat marwah keturunan kita ke atas. Orang tua kita baik-baik. Jangan kita kurang baik, kurang ajar. Itu ngerusak. Itu Nabi itu sebenarnya mengajarkan itu, jaga marwah baikan orang tua kita yang susah payah menjaga itu, jangan kita rusak. Itu salah satu pelajaran di sini, menjaga ini. Karena apa? Namanya saudara, anak keturunan, mau nggak mau dikaitkan kepada orang terdekatnya kan. Kadang orang tua bapak nggak punya salah apa-apa itu ya, gara-gara anaknya kurang ajar, pasti anaknya siapa itu ya kan, cucunya siapa itu, kadang kakeknya yang sudah di kuburan kena kan. Nah, ini pentingnya kita juga berpesan ya kepada anak, cucu, istri kita untuk menjaga keluarga itu ya, menjaga kehormatan, apalagi menjaga akidah. Jangan sampai campur-campur, satu rumah ada akidahnya beda-beda. Kawin campur, kawin silang, gimana caranya itu? Ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kacau nanti itu keturunannya segala macam. Nah, ini kita mencontoh, mengambil pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak mau dikaitkan, itu cucunya siapa? Sama juga ketika kita menginginkan keturunan kita baik-baik ya, kita jangan jadi orang itu nggak baik. Akan terbawa citranya ke anak keturunan kita. Anak siapa itu? Cucu. Oh pantas bapaknya begitu. Itu kan jelek banget itu. Oh pantas kakeknya dulu begitu. Nah, ini penting, ini salah satu pesan penting, menjaga ketahanan keluarga. Harus dibelain, harus dijaga. Menjaga keluarga itu penting. Karena apa? Keluarga itu darah kita. Dia tergores, kita juga mengucurkan darah. Ya, nggak bisa main-main gitu. Jadi itu salah satu pesan penting Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita harus mencintai Nabi, menghormati Nabi, juga harus menghormati, mencintai keluarganya, Ahlul Bait, termasuk istri-istri beliau, keturunan-keturunan beliau. Ya, kita hormati, kita hargai. Nah, kalau para sahabat ketika mendengar Rasulullah mewasiatkan dua hal yang berat tadi, kitabullah dan keluarganya, itu kan para sahabat seperti tadi Ustadz bilang, ada penghargaan yang banyak ketika dapat harta rampasan perang, dapat yang berlebih, kemudian bisnis. Ya mungkin kalau ya mungkin pada saat itu dengan kita yang sekarang ini gimana Ustaz? Kita menghormati Ahlul Bait itu Ustaz? Ya, kita muliakan. Bisa dengan cara apapun. Dan yang penting kita jaga kehormatannya. Ya. Sebisa yang kita bisa lakukan. Ya, kita hormati, kita hargai. Sebagaimana dulu para sahabat menghargai. Paling tidak dalam hati tertanam, mereka orang mulia. Kita jangan menanamkan kebencian, atau permusuhan, atau apa. Kalaupun ada yang tidak baik, yang kita nggak sukai itu adalah sifatnya. Yang kita benci adalah kelakuannya. Tapi secara status, ya. Sebagai contoh misalnya begini,
salah satu orang yang paling berjasa pada kita kan guru kita ya. Guru. Apalagi Rasulullah ya. Guru aja kita harus menghormati. Dan salah satu bentuk menghormati guru itu adalah menghormati anak-anak dari guru kita. Walaupun dia juga nggak ada hubungan sama kita kan. Tapi karena jasa orang tuanya kita hargai anaknya kita hormati. Oh dulu bapaknya yang ngajarin saya. Ya sama, kasih hadiah, kasih apa, terserah kita yang bisanya. Intinya menghormati, memuliakan keluarganya. Oh itu istri dari guru kita. Walaupun dia nggak ngajar kita, tapi karena Bu Nyai gitu, Bu Ustadzah itu istrinya. Ya kita hormati, kita doakan. Gitu. Jadi menghormati. Ya termasuk kita kan nggak pernah diajar, nggak diapain. Tapi kan dia ngajar anak kita gitu misalnya. Sama kan guru anak-anak. Iya kita menghormati, kita mulia. Kan mereka punya jasa terhadap kita, terhadap keluarga kita. Ya pada hakikatnya sama siapapun kita kan disuruh saling menghormati, memuliakan sesama orang beriman. Apalagi mereka ini memiliki ikatan hubungan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sekali lagi bahwa mereka itu bukan hamba-hamba Allah yang maksum. Bukan kemudian kita sepenuhnya kita ikuti. Ya kita juga boleh menyaring. Ya memilah-milah mana yang terbaik, mana yang. Apalagi mereka dengan Nabi misalnya keturunan yang sekarang jaraknya kan sangat. Bisa jadi ada yang keturunan Nabi yang nggak ngerti agama atau nggak belajar agama karena gitu. Bisa jadi, nggak menutup kemungkinan, ya kan? Tapi tetap kita hormati. Ya, sama orang lain aja kita harus saling menghormati kan. Apalagi, tapi ada sebagian masyarakat kita yang mungkin, kalau dia keturunan Nabi itu ya penghormatannya mungkin berlebih dibanding orang-orang biasa. Semua harus gitu. Proporsional, harus disesuaikan. Nggak boleh juga berlebihan. Kepada Nabi aja nggak boleh berlebihan kan? Iya. Apalagi kepada selain Nabi. Ya. Bahkan mereka sendiri mengajarkan kepada kita keturunan Nabi, bahwa kita ini keturunan Nabi, tapi kita bukan orang yang maksum. Justru mereka tawadhu. Bahkan mereka menghargai, menghormati orang-orang yang bukan keturunan Nabi, tapi mereka berilmu. Guru-gurunya gitu, dimuliakan. Itu, ya. Jadi seperti itu. Yang hadis berikutnya? Hadisnya singkat banget. Singkat. Dari Ibnu Umar, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara mauquf alaih, bahwa dia berkata, peliharalah kehormatan Muhammad dan muliakan ahlul baitnya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Jadi maknanya adalah berikan perhatian, hormati dan muliakanlah. Begitu teman-teman, kalau tadi kita bahas mengenai kedudukan para ahlul bait, kemudian bagaimana kita menghormati, memuliakan mereka, mungkin ada di antara jamaah yang mau bertanya atau dilihat di akun sosial media kita, mungkin ada jamaah online yang bertanya. Belum ada? Betulan di antara kita para jamaah ada ahlul bait, turunan Rasulullah. Pak Sabah, ada yang mau ditanyakan Pak Sabah? Aman? Baik, kalau tidak ada lagi, tidak ada ya? Oh, mau nanya, silakan. Sebutkan nama, mungkin perkenalan buat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini orang jamaah lama nih. Nah itu
dekat tuh, di dekat situ kan daerah-daerah Habib ya. Nah, mungkin punya pengalaman khusus nih. Itu yang pengen ditanyain. Kadang-kadang kalau yang tadi diutarakan sama Ustadz tidak boleh menerima zakat dan yang lain-lain. Nah, Habib-habib yang sekarang ini itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kita kan, oh ini Habib ngasih ini doain ya gitu biar makbul gitu kan. Ini Beb, mau nyalon ya. Maksudnya ke salon, benerin rambut. Ya, nah, bagaimana kita bersikap? Terus kadang-kadang kan ada ahlul bait yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang, yang agak sedikit berbeda gitu. Bagaimana sikap kita untuk hal itu gitu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tetap proporsional. Kita muliakan, kita hargai. Tapi kalau hal-hal yang tidak baik bertentangan ya jangan diikuti. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat dengan mereka. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengingatkan mereka kalau Salah. salah. Bisa jadi dia murid kita. Belajar ngaji sama kita. Ya. Kan beberapa belajar, mereka orang Arab, keturunan Arab, belajar bahasa Arabnya sama Orang Jawa. sama kita, orang Jawa. Kita ingat saja. Ya, kalau salah kita marahin kadang. Maksudnya positif. Tapi tetap dihormati, dihargai. Ya. Tapi ya nggak boleh berlebihan tadi. Nah, pemberian yang sifatnya hadiah nggak ada masalah. Ya bagus, si hadiah. Dan mestinya kalau mereka benar-benar mengikuti sifat, akhlak, meneladani Nabi, ya, tentu akan memiliki tawadu, sederhana, justru mengutamakan orang lain. Nah, mestinya seperti itu. Tapi sekali lagi mereka juga manusia biasa. Ada kurang, ada alpa. Ya. Tapi kita tetap menghormati posisi dia sebagai keturunan keluarga Nabi. Bukan berarti kemudian menganggap dia Nabi. Harus diikuti segala-galanya, tidak. Berbeda pendapat, ya. Beda pilihan partai politik. Apalagi partai. Boleh. Beda capres juga nggak masalah. Tidak kemudian mereka absolut, jangan salah. Ya, mereka juga punya keterbatasan juga. Jadi begitu. Kalau hadiah, pemberian, hormat, ya apa-apa. Ya. Kalau ada salah dan kurang, kita juga boleh mengingatkan. Justru harus diingatkan. Mereka terpandang kan. Justru kesalahan mereka lebih bahaya, kesalahan mereka dari kesalahan kita orang biasa. Istri Nabi aja diingatkan. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu beda. Bukan seperti istri-istri orang lain. Nanti harus menjaga. Nah, termasuk kalau kita punya kesempatan bisa mendidik, mengarahkan mereka menjadi lebih baik, ya wah itu Pak. Walaupun kita bukan ya ahli al-bait. Jadi begitu. Mereka bukan maksum, mereka bukan nabi, tapi ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Salah satunya nggak boleh kita memberikan sedekah atau zakat kepada mereka. Jadi begitu. Tetap proporsional ya. Orang biasa aja kita harus suruh menghormati kan. Apalagi dia ada hubungan kerabatan dengan Nabi. Orang biasa aja kita hormati, apalagi dia anak guru kita, anak kiai kita. Apalagi keturunan Nabi.
Maka ada ungkapan asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu sesungguhnya bukan karena keturunan, tapi karena adab kita. Karena adab, karena ilmu kita. Ya, banyak orang biasa, ya, bukan keturunan siapa-siapa, tapi karena dia punya ilmu, punya adab, punya akhlak yang tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajat siapa? Ya siapa saja, bukan keturunan ini, bukan keturunan itu, bukan anak dia. Siapapun punya iman dan punya ilmu pengetahuan akan diangkat derajat. Walaupun nggak jelas asal usulnya dia anak siapa. Dan itu banyak. Asal dia punya kapasitas. Itu sunnatullahnya begitu. Nah, sebenarnya orang-orang yang punya keturunan, punya ini, peluangnya mesti lebih besar. Peluangnya mesti lebih besar. Anak kiai, anak ustadz, anak apalagi keturunan Nabi. Mesti punya kesempatan peluang lebih. Nah, kembali kepada pribadi masing-masing. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau tidak punya keturunan Nabi gitu ya. Karena bisa dapat kemuliaan dari jalan yang lain, tadi dari adabnya, dari ilmu, dari kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan, gitu ya. Bukan keturunan kiai, bukan keturunan wali. Ya. Imam Hasan Al-Basri, itunya pemimpin para tabi'in. Ya, orang tuanya itu budak. Ya. Hasan Al-Basri. Siapa yang bisa menandingi, mengalahkan? Orang tuanya budak. Dimerdekakan oleh istri Nabi. Ya. Makanya kalau bahas budak, keturunan budak, orang ya pasti ada kan orang zaman dulu, apalagi era perbudakan itu masih kental, masih dekat. Nyinggung-nyinggung budak ya, ngelihat kemuliaan Hasan Basri ya angkat tangan. Nggak berani mengait-ngaitkan. Jadi begitu. Hasan Basri itu ibaratnya keturunan budak, tapi menjadi orang yang sangat mulia. Dihormati, disegani ilmunya, ibadahnya. Ibaratnya beliau itu pemimpinnya para tabi'in. Level di bawah sahabat itu. Jauh di atas para wali lah. Gitu. Seperti itu. Baik, ada lagi jamaah? Bang Leo nanti mungkin ada yang mau bisa nanya? lanjut. Ya, tidak mesti live begini ya. Kepanjangan nanti. Baik, kita akhiri saja ya Ustaz. Karena cuma sedikit hadisnya cuma 2 dan sudah disampaikan oleh Ustadz. Bab berikutnya? Bab berikutnya nanti bab 44 kita bicara tentang menghormati para ulama. Masya Allah. Bagaimana kita memuliakan mereka, menjunjung tinggi majelis-majelis mereka dan memperlihatkan bagaimana kedudukan mereka. Jadi jangan sampai ketinggalan Rabu depan insya Allah di Jamrah House. Ya. Kita lanjutkan lagi bab seterusnya, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Ustadz juga sehat, Amin, semuanya sehat, bisa mengikuti kajian dan bisa mengamalkan menjadi amal kita sehari-hari. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini dulu, Ustaz. Kayak di TV-TV.